Saudara, Iran melancarkan serangan pada Rabu dini hari waktu setempat yang menyasar aset Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, dan Jordania sebagai balasan serangan udara Amerika Serikat yang menyalahkan Teheran atas jatuhnya helikopter serang Amerika. Iran mengakui serangan di sekitar Bandar Abbas dan Pulau Qasem, tetapi tidak memberikan rincian tentang kerusakan yang terjadi. Diplomat Iran mengatakan pasukan militer asing di dekat wilayahnya berada dalam risiko konstan dan bersumpah bahwa akan ada tanggapan terhadap serangan baru Amerika Serikat. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan jet tempur dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS melakukan serangan di Iran, menargetkan pertahanan udara, stasiun kontrol darat, dan situs radar pengawasan. Dalam pertempuran udara, Iran juga menembak jatuh drone MQ-9 yang berusaha mendekati wilayah operasi dari wilayah udara utara Teluk Persia. Drone ditembak jatuh di atas wilayah Jam, Provinsi Bushehr oleh Pertahanan Udara IRGC. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap penyebab jatuhnya helikopter tempur Apache Amerika Serikat di dekat Selat Hormuz dan ditembakkan oleh militer Iran. Trump berjanji akan membalas serangan itu. Dalam akun Truth Socialnya, Trump menuliskan, "Saya baru saja mendapat informasi dari militer bahwa tadi malam Iran menembak jatuh salah satu helikopter Apache yang sangat canggih saat berpatroli di atas Selat Hormuz. Ada 2 pilot selamat tanpa luka. Meski demikian, Amerika Serikat harus merespons serangan ini," kata Trump. Saudara, eskalasi di Timur Tengah meningkat usai Trump berjanji akan merespons serangan Iran yang menyebabkan jatuhnya helikopter canggih Apache milik Amerika Serikat. Lalu, apakah intensitas serangan ditingkatkan AS dan Iran dan menciptakan konflik atau perang baru? Kita bahas bersama pengajar ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Duarte. Selamat malam, Mas Evata. Selamat malam, Mas. Ya, kalau kita menilik runtutan peristiwanya ya, bahwa Apache milik Amerika Serikat ditembak jatuh, yang diklaim oleh Amerika Serikat ditembak jatuh oleh Iran. Lalu Teheran juga membalasnya dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di Kuwait, Jordan, dan juga Bahrain. Dan Amerika bertekad untuk membalasnya kembali. Nah, apakah membalas serangan ini justru memunculkan konflik baru di tengah negosiasi, Mas Evata? Baik, pertama bahwa memang helikopter Apache Amerika Serikat ini biasanya rutin ya melakukan upaya untuk mengincar kapal cepat dan juga drone yang selama ini jadi salah satu bagian dari operasi militer Amerika Serikat. Nah, tiba-tiba hal tersebut terjadi adalah penyergapan yang dilakukan dengan menggunakan drone kamikaze dan juga lebih teknisnya menggunakan drone Shahed 136 Iran ya. Nah, ini tentu kalau kita baca sebenarnya bukan tabrakan biasa, melainkan satu taktik ya, low tech but deadly gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa ada yang memanfaatkan kelemahan ya radar Apache terhadap target-target kecil dan lambat. Kita tahu memang Apache sangat luar biasa canggih, tetapi dalam waktu yang cukup singkat hal tersebut ternyata sulit juga untuk diantisipasi oleh helikopter tersebut. Dan yang cukup menarik adalah ternyata kedua pilot tersebut selamat ya dalam kurang lebih ya 2 jam ya. Dan ini membuktikan bahwa ada juga upaya operasi penyelamatan yang sangat cepat dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan akhirnya Amerika Serikat malah melakukan serangan balas ya dengan dalih upaya bela diri. Nah, ini merupakan tanggapan yang dianggap oleh Amerika sangat proporsional. Ya, 3 target utama yaitu di provinsi Hormozgan ya dan juga Pulau Qasem ya. Pulau Qasem ini menjadi salah satu titik ya paling kritis yang dijaga oleh Iran gitu. Salah satunya di sana ada sistem pertahanan udara, radar dan juga pusat kendali darat mereka begitu. Dan kalau ditanya apakah
nanti ini akan mempengaruhi situasi diplomasi ke depan, ya tentu saja. Oke. Ini membuktikan bahwa sebenarnya Iran juga merasa bahwa diplomasi jenis apapun yang dilakukan dengan Amerika Serikat tidak membuahkan hasil. Dan serangan yang dilakukan oleh Israel juga harus dibalas oleh Iran begitu. Maka tekanan-tekanan yang dilakukan dari kedua belah pihak sebenarnya malah mempersulit negosiasi, dan negosiasi tersebut tampaknya nanti akan condong kepada agresi-agresi militer yang lebih besar. Baik. Nah, kalau melihat balasan serangan Iran ke aset-aset Amerika Serikat yang berada di Kuwait, Bahrain, dan juga Jordania, menurut Anda ini apakah menunjukkan kekuatan regional atau memprovokasi lebih lanjut atau sekedar pertahanan biasa? Ya, tentu sebenarnya yang dilakukan oleh Iran dalam upaya pembalasan mereka adalah mau melihat batas-batas toleransi Amerika Serikat ketika wilayah-wilayah atau pangkalan-pangkalan sekutu mereka itu diserang begitu. Dan sebenarnya Iran juga memaksa Amerika Serikat untuk melakukan serangan pembalasan. Karena kita tahu bahwa Iran juga sudah mempersiapkan total war strategi. Mereka juga sudah memainkan atrisi, warfare. Ya. Jadi sebenarnya mereka juga berharap kalaupun Amerika Serikat tidak serius dalam negosiasi jenis apapun, biarkanlah kami menyerang duluan. Dan serangan-serangan ini juga bisa digunakan baik dalam bentuk untuk diplomasi maupun tekanan terhadap militer. Mereka juga ingin melihat dampak psikologis yang dialami oleh Amerika Serikat. Kalau misalkan opsi Samsonic ya, jadi kita tahu bahwa Samson itu ketika meruntuhkan diri, dia akhirnya meruntuhkan satu kastil tersebut. Ya. Nah, ini adalah operasi bunuh diri yang sebenarnya sangat-sangat ditakuti oleh Amerika Serikat. Sebenarnya Amerika Serikat inginnya deeskalasi. Kita tahu bahwa Donald Trump ingin segera memenangkan perang ini dan dia mendapatkan simpati publik. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi seperti ini, ya hal-hal yang diinginkan oleh Donald Trump malah tidak terjadi. Itu yang ditekan oleh Iran. Dan Iran tahu bahwa dia tidak jam kompas untuk melakukan negosiasi. Iran bisa kapan saja melakukan negosiasi, sedangkan Donald Trump tidak bisa, ditambah tekanan publik yang cukup kuat, dan ada faktor yang lain bahwa ternyata ada pecah koalisi antara Amerika Serikat dan Israel. Ini malah memperburuk situasi, dan kata-kata Donald Trump bahwa ia mengendalikan situasi tidak terjadi. Oke. Ya. Nah, ini yang menarik. Saya ingin pertanyaan selanjutnya juga soal Israel yang seperti Anda singgung barusan. Belakangan ini kan sebenarnya Amerika Serikat agak tone down ya terhadap konflik di Timur Tengah ini, terutama dengan Iran. Tapi malah Iran dan Israel yang memanas begitu ya dengan serangan Iran ke Israel, dan juga Israel menyerang Lebanon Selatan, sekutu dari Iran sendiri begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, dengan posisi Israel sekarang di eskalasi yang meningkat kembali antara Iran dan Amerika Serikat saling serang ini, apakah ada koordinasi tersembunyi antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, atau bagaimana menurut Anda posisi Israel sekarang ini? Baik, memang untuk menghitung Israel kita tidak bisa melepaskan bahwa Israel adalah koalisi utama ya, baik secara militer, diplomatik, dan lain sebagainya. Amerika Serikat tidak mungkin meninggalkan Israel. Akan tetapi dalam kondisi seperti ini, kita juga harus melihat bahwa Israel bukanlah negara bagian ke-51 dari Amerika Serikat. Dan Israel selalu mengatakan bahwa mereka mampu untuk melakukan serangan unilateral, serangan untuk membela diri mereka. Maka kalau ditanya lebih dalam secara real politik, ada juga data bahwa Amerika Serikat ke depan akan menguncurkan kurang lebih 3,8 miliar US dollar ya, yang nanti masih disepakati di Kongres begitu, nanti akan diberikan kepada Israel untuk memperkuat militer mereka, dan nanti akan dalam waktu dekat dicarikan 1,5 dulu. Nah, kalau misalkan kita hubungkan dari sisi politik ya, terus dengan kondisi real fakta lapangan, memang ternyata keduanya memainkan peran yang berbeda tetapi pada satu tujuan yang sama. Amerika Serikat harus melakukan deeskalasi karena secara politik mereka rugi, tetapi kita tahu bahwa ada pemindahan dana dan juga pemindahan senjata sekitar ratusan ton, dan operasi-operasi militer baik secara upaya untuk pendudukan darat di Lebanon, terus di beberapa wilayah-wilayah yang lain, akan juga mereka mempersenjatai milisi Kurdi. Ini kan tanda bahwa sebenarnya Israel akhirnya memainkan posisi Amerika yang kemarin sudah dimainkan oleh Donald Trump dan gagal begitu. Maka kedua belah pihak ini sama-sama esensinya adalah mengurangi kapasitas daya serang dari nuklir, serang dari Iran itu sendiri, dan juga mengurangi nuklir dari Iran. Nanti ke depannya akan ke sana. Oke. Bicara soal deeskalasi tadi yang Anda sebutkan, dan juga upaya Donald Trump meraih popularitas di negaranya Amerika Serikat, mengingat Amerika Serikat sedang pemilu sela begitu ya, untuk segera memenangkan perang ataupun mencapai perdamaian dengan pihak-pihak yang berkonflik dengan Amerika Serikat. Nah, kira-kira
omongan Trump atau pembicaraan Trump yang mengatakan bahwa 2 sampai 3 hari ke depan kita akan mencapai perundingan yang hakiki, perundingan yang mencapai kata sepakat. Anda optimistis dengan omongan yang dibicarakan oleh Donald Trump ini? Baik, dalam level politik jenis apapun ya, bagi saya level politik yang semakin menuju masyarakat adat itu yang namanya nilai-nilai etika itu dijaga. Semakin real ya, semakin naik sampai di level kenegaraan, biasanya etika ya, etika publik dan lain sebagainya, etika komunikasi itu tidak dijaga lagi begitu. Karena yang muncul di sana adalah kepentingan. Maka sebenarnya Donald Trump ini mencoba memanipulasi ya situasi yang sesungguhnya begitu. Pada kenyataannya Donald Trump juga kehilangan kendali ya terhadap Timur Tengah, tidak secara total. Faktornya apa? Karena ternyata ada beberapa catatan-catatan, salah satunya persaingan intelijen di Amerika Serikat yang membuat data yang dimiliki Donald Trump ini beda-beda begitu. Data dari Kementerian Pertahanannya, Kementerian Perangnya beda, data dari CIA-nya beda, data dari orang-orang terdekatnya juga berbeda. Maka Donald Trump merasa bahwa ada optimisme dan ada negosiasi yang bisa terjadi. Tapi kalau kita lihat posisinya Iran kan tidak ingin melakukan negosiasi ke depannya begitu. Iran merasa bahwa negosiasi jenis apa tak merugikan begitu. Dan Mojtaba Khamenei menyampaikan bahwa tidak usah lagi ada negosiasi, langsung saja bernegosiasi dengan kami. Negosiasi tidak langsung tidak penting lagi. Nah, maka dalam kondisi seperti ini apa yang bisa terjadi ya seperti yang kita lihat, serangan balas serangan, tekanan balas tekanan. Dan ini akan menciptakan deadlock, dan deadlock ini akan sangat berbahaya bagi energi dunia, dan ini yang sangat ditakutkan oleh Amerika. Maka Amerika melibatkanlah negara-negara yang lain, dan ternyata Cina pun sudah menyampaikan bahwa berhenti membeli minyak dari Iran. Nah, ini tanda tanya besar bahwa pertemuan yang dilakukan oleh Donald Trump dengan Cina juga membuahkan hasil tekanan juga kepada Iran. Maka mau dan tidak mau Iran harus membela diri dan juga melepaskan serangan. Ya, ini yang masih masih sepertinya belum terlihat ujungnya seperti apa nanti dari perang ini, terutama Iran yang tidak sepertinya akan mundur sedikit pun begitu ya dengan upaya-upaya tekanan dari Amerika Serikat, meskipun Amerika Serikat juga sudah menurunkan tensi, tapi Iran juga malah terus menjaga wilayahnya, menjaga martabatnya sebagai negara, dan terutama sepertinya rezim Mojtaba Khamenei ini yang ingin dihancurkan oleh Israel dan Amerika Serikat tetap akan dipertahankan oleh Iran. Baik, terima kasih. Pengajar Ilmu Politik Universitas Udayana Evata Filomena Duarte telah memberikan perspektif dan pernyataannya di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam sekali lagi. Sampai jumpa lagi, Mas Evata.